Halo semuanya teman-teman, selamat datang di channel Adlan Christina. Nah, di samping saya ini sudah ada Hyundai Venue. Sebentar lagi saya akan mereview mobil tersebut, bagaimana dimensinya, serta desain-desainnya, dan apa saja fitur-fitur yang diberikan dari mobil ini. Ini adalah mobil SUV compact yang dikeluarkan oleh Hyundai. Ini dia review first impression dari Hyundai Venue. Oke teman-teman, nah jadi kita akan bahas di bagian depannya. Sebelum kita membahas di bagian depannya, mobil ini ya dikategorikan sebagai SUV compact. Nah, Hyundai Venue ini dia banyak sekali kompetitor-kompetitor lainnya atau rival-rivalnya seperti Daihatsu Rocky, kemudian Toyota Race, kemudian ada Chery Tiggo Cross, Nissan Magnet ya, kemudian ada yang terakhir Kia Sonet. Tuh kan banyak sekali kan pesaingnya. Nah, jadi kalau kita bisa lihat, ini adalah mobil Hyundai yang dikeluarkan SUV compactnya, namanya Hyundai Venue, gitu. Oke, kita bahas ya di bagian depannya. Kalau kita lihat, lampunya ini dia sudah full LED, teman-teman, gitu. Full LED, kemudian di bagian bawah sini, ya. Ini kalau kita nyalain ya, jadi dia tuh ada kayak bentuk mata gitu ya di bagian bawah, unik sekali gitu. Sehingga desainnya tuh futuristis banget tuh teman-teman gitu. Terus di sini juga grillnya dia tuh mirip-mirip seperti Mini Palisade. Banyak orang juga yang bilang, wih mirip banget ya kayak Palisade gitu. Ya, so far ya ini ya memang terlihat agak sedikit mirip gitu. Dan kalau untuk yang grillnya ini keluaran pasar India itu dia warnanya seperti ini. Nah, warna hitam. Jadi kalau untuk masuk pasar Indonesia dia warnanya tuh chrome ya, nggak apa-apa sih berbeda gitu ya. Jadi bisa dibedakan desain pasar mana yang memakai chrome warna seperti ini atau yang berwarna hitam gitu. Jadi bisa ada bedanya gitu. Kemudian ada logo Hyundai-nya di sini besar sekali. Dan kemudian untuk bagian bawahnya ya ini ada bumper yang sudah Hyundai berikan untuk keluar masuk ya untuk aerodinamika di bagian sini gitu. Oke, kita lihat untuk di bagian mesinnya seperti apa ya teman-teman. Nah, untuk di bagian mesinnya kita lihat. Wih, cupnya berat sekali nih teman-teman. Oke. Nah, dia tuh masih menggunakan manual seperti ini pembukaannya. Kemudian kalau untuk di bagian sini inilah layout dari mesin Hyundai Venue ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat ini tenaganya, kapasitas mesinnya 1000 cc, hampir sama dengan Toyota Race gitu ya. Kemudian kalau bisa dilihat juga ini benar-benar rapi juga ya. Kemudian ya hanya ada beberapa minor-minor sedikit untuk di bagian pengecatannya. Tenaga yang dihasilkan itu sekitar 120 PS dan tenaga yang diberikan atau torsinya sekitar 172 Nm. Nah, jadi untuk Hyundai Venue ini dia tenaganya itu dialiri ke bagian roda depan. Jadi mobil ini dia berpenggerak roda depan atau front wheel drive. Jadi untuk dilihat ya, dia sudah memakai turbo GDI. Jadi dia sudah 7 percepatan atau 7 speed ya. Jadi untuk layoutnya seperti ini. Di bagian ininya kap mesinnya dia belum ada peredam, masih polosan seperti ini. Oke, ya nggak apa-apa. Di sini juga ada washer fluid, kemudian ada peranti-peranti cairan-cairan yang bisa kita isi di bagian mobil ini. Oke, sekarang kita lanjut aja untuk mengisi di ini ya. Langsung aja kita bahas di bagian belakangnya. Oke teman-teman, nah jadi inilah ya bentuk dari belakang desain Hyundai Venue. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya, spoilernya itu dia kecil banget ya, kecil banget. Terus sayangnya dia belum ada lampunya di bagian sini. Kemudian dia pakai antena shark fin di bagian sini. Nah,
Terus di sini juga ada rear defogger dan ada wiper. Kemudian kalau kita lihat ya, ini lampunya dia sudah full LED ya, nyambung. Dia ada bentuk siluet huruf H-nya itu ya teman-teman. Nah, ciri khasnya Hyundai biasa gitu. Dan di sini juga ada logo Hyundai, kemudian ada tulisan Venue. Kemudian di sini juga ada tulisan turbo ya, karena dia sudah menggunakan tenaga tambahan turbo itu sendiri, teman-teman. Nah, untuk di bagian bawahnya, nih bagian sini side plate-nya ya. Kemudian kalau bumpernya bagian sini ya, bagian ini plastik, dan ada ini kamera parkingnya di sini bagian belakang, kecil banget ya. Oke, ini ada roof rack ya, yang bisa dikaitkan atau dijepit untuk roof railnya, dan dijepit lagi untuk roof boxnya gitu. Dia sudah tersedia, hanya ditambahkan roof rack-nya saja dan bisa ditambahkan roof box juga teman-teman. Oke, untuk bukanya dia bukan di bagian sini tapi di bagian bawah sini. Dia belum power back door ya. Oke, dia masih manual. Nah, seperti ini bagasinya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, dia tuh agak ke dalam sedikit. Tapi kalau untuk ini ya, penyimpanannya itu dia memang ya cukup luas di kelasnya ya. Kira-kira kalau untuk penyimpanannya, ini dia cocok 2 koper medium ya. 2 koper medium juga di sini. Ini juga bisa tray-nya bisa dilepas seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi seakan-akan kalau misalnya kita pakai ini, jadi dari luar itu nggak kelihatan, teman-teman, gitu. Dan ini juga bisa dilepas seperti ini ya, teman-teman. Nah, tuh bisa dilepas pasang. Kita bisa sangkutin juga. Nih ada talinya, tuh ya. Oke. Nah, ini baris keduanya tuh bisa direbahkan atau diatur seperti ini. Ya, ini harus dimajuin dulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi pada saat kita membawa penumpang ya dan barang, itu bisa kita duduk di bagian kanan ataupun kiri gitu. Tapi sayangnya kalau untuk sudah direbahkan ya, jadi dia tidak rata lantai, tetapi ada gundukan sedikit ya, sehingga kalau misalnya mau barangnya agak dinaikkan, kita perlu mengangkat barang tersebut gitu. Oke, langsung aja ya kita lihat bagaimana interior di dalamnya. Nah, oke teman-teman. Ya, jadi kita lihat ya di bagian interior dalamnya nih seperti ini ya ternyata. Wow, ini pengaturan kursi saya, tinggi saya 178 cm. Nah, duduk di sini tuh dia joknya menyangga ini ya, paha tuh dengan baik ya. Ini kalau bisa dibilang sih oke. Ini bisa di reclining ya. Nah, dia maksimal recliningnya tuh seperti ini teman-teman. Oke, ada headrest 2 ya, karena mobil ini dia diperuntukkan untuk 4 penumpang atau 4-seater ya teman-teman. Nah, nih, jadi kalau untuk reclining juga bisa di sini. Pelipatan joknya dia 40-60 ya teman-teman. Oke, untuk headrestnya di sini bisa kita atur. Posisi ini ya, duduk di bagian sini. Nah, ini paha tersangga dengan baik. Headroom masih ada. Kemudian untuk legroom, nah, dia masih ada space gini ya. Walaupun dia tidak terlalu mentok ya untuk posisi ya, kursi yang sudah saya atur. Ini baik banget ya. Tuh. Terus kemudian untuk kaki bisa kita julurkan ya. Tapi nggak terlalu maksimal banget sampai masuk gitu teman-teman ya. Oke, cukup banget. Dan kemudian di sini juga ada pegangan tangan, hook juga ada pegangan tangan di sini. Tapi hooknya cuma ada 1 di bagian kanan. Oke, untuk ini ya. Door trim ya, door trimnya ini dia banyak bahan-bahan plastik seperti ini, kemudian ada tempat taruh barang di sini dan cup holder juga di sini ya, bottle holder juga bisa. Ada ini juga soundnya di bagian sini ya, tapi sayangnya ini nggak ada ini ya, seat pocketnya juga. Dia seat pocketnya ada di bagian kiri aja, kanan nggak ada. Oke. Untuk airbagnya dia ada di pilar bagian sini ya, pilar bagian sini. Kalau pilar di bagian belakang ini dia nggak ada airbagnya, hanya di bagian tengah saja ya.
Terus untuk kursinya dia bahannya seperti ini, ada apa? Ada kayak bahan-bahan kasar, kemudian ada kulit sintetis di sini, dan juga ada Isofix untuk mengaitkan tempat duduk bayi gitu. Dan bagian tengah sini ada armrest ya, armrest, dan 2 cup holder di bagian sini. Oke, ini armrestnya proper banget. Kemudian joknya dia berwarna hitam, tapi nggak sampai ke langit-langitnya. Dan juga untuk bagian sini, nah ini di bagian tengah, dia itu ada ventilasi AC doang, tidak ada pengaturannya, cuma di sini ada scrollingnya ya. Terus kalau kita lihat di bagian bawah juga sini, ini ada USB Type-C 2 buah. Nah, jadi nggak perlu rebutan nih teman-teman gitu. Jadi disiapkan untuk 2 penumpang yang ada duduk sini gitu. Nah, kalau kita duduk di bagian tengah seperti apa sih rasanya? Nah, coba yuk duduk. Nah, kalau duduk di sini dia ini ya, di bagian sini tuh keras ya, karena ada armrestnya gitu. Tapi kaki itu agak ngegantung gitu ya, karena ada tunnelnya. Jadi duduk tuh harus posisinya seperti ini gitu, nggak bisa lurus gitu ya. Oke, untuk joknya dia cukup ergonomis ya di kelasnya. Oke, bagaimana untuk duduk di baris pertama? Langsung aja kita coba. Let's go. Oke teman-teman, iya. Nah, jadi saya sudah berada di baris pertama ya teman-teman. Ini rasanya oke, pas banget ya, karena saya sudah atur juga kursinya. Kemudian kalau untuk ini ya, kayaknya harus dimajuin lagi. Nah, pas banget nih. Oke, untuk dari setir ya, setirnya itu dia bulat sempurna seperti ini, sama dengan kayak di Hyundai Creta N-Line ya, yang terbaru. Ini dia 3 spoke. Tapi kalau untuk yang di pasar global maupun pasar India itu dia spoke-nya dia nggak seperti ini, sama seperti kayak Hyundai Stargazer yang biasa gitu ya. Oke. Nice gitu ya. Kemudian untuk setirnya apakah dia bisa tilt dan teleskopik? Kita coba. Ini tilt. Waduh, ini nggak bisa di teleskopik, ini cuma tilt doang ya. Tuh. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk berkendara seperti ini ya, rasanya kalau dimajuin sedikit aja oke nih. Jadi lebih proporsional gitu ya. Kemudian untuk ini lampu dia sudah auto, wiper dia belum auto ya, masih standar seperti ini gitu. Kemudian di sini juga ada pengaturan untuk instrumen cluster, cruise control, juga ada ini ya, apa namanya? Beberapa info-info, drive info, kemudian ada user dan yang lainnya. Sedangkan untuk di bagian sini dia terhubung di multimedianya ya, gitu. Ada mode, kemudian ada voice memo. Voice memo itu dia sudah ciri khas standar dari Hyundai ya. Seakan kita kalau misalnya punya ide, kita tuangkan untuk voice memonya ini, dia bisa menyimpan di voice memo-nya ini, terus kita bisa cari. Nah, jadi voice memo ini dia sudah ada di standar Hyundai. Tuh, kemudian ada untuk telepon juga ya, shortcut juga, volume, atur volume. Kemudian juga ini ya, apa namanya, door trim ya. Door trimnya ini dia bahannya plastik ya, tidak ada bahan-bahan empuk. Ini soft touch, kemudian juga ada cup holder. Soundnya ini dia pakai sound yang biasa, dia aftermarket gitu ya. Tuh, kemudian tombol start stop engine button, ada traction control juga di sini, ventilasinya seperti ini ya. Dan dashboardnya ini dia keras gitu, dia bahan plastik. Nah, untuk ini ya, apa namanya, speedometer dia sama persis dengan Hyundai Stargazer ya teman-teman. Ya, kita bisa atur-atur tuh untuk instrumen clusternya. Oke. Kemudian juga untuk multimedianya dia kecil sekali ya. Dia sama persis dengan Hyundai yang lainnya. Kemudian ada menu apa saja, ada phone projection, kemudian voice memo, radio, media, quiet mode, user manual, setup.
Ada menu yang lainnya? Oh, tidak ada. Setupnya dia ada sound ya, device connection. Nah, climate, display. Oke, baik lagi. Karena dia sudah ini ya, apa namanya? Apple CarPlay dan Android Auto dia sudah. Kemudian tombol-tombol di sini dia masih ada tombol-tombol fisik. Nggak sepenuhnya dibawa ke bagian multimedianya. Oke, untuk di bagian sini ya, apa namanya, ada airbag juga, ada laci penyimpanan. Nah, lacinya belum soft opening. Kemudian ada beberapa penyimpanan bagian sini, bagian tengahnya. Kemudian untuk tombol misalnya kalau kita mau cari saluran frekuensi radio, kemudian tombol-tombol di sini untuk ini meningkatkan volume ya. Untuk bagian sini untuk menekan on off dari radionya juga. Kemudian bagian sini dia ada lampu hazardnya juga ya teman-teman, lampu hazard. Nah, untuk di bagian sini ya teman-teman. Nah, ini AC-nya dia AC-nya masih single zone ya. Dia belum bisa diarahkan untuk dual zone settingannya. Kemudian fan-nya bagian sini, dan ini keren banget sih ya, putarannya dia paling dingin itu sekitar 17 derajat. Kalau untuk paling panasnya dia di 27 derajat itu. Oke. Kemudian juga ada rear fan-nya sama front-nya. Dan di bawah sini dia belum ada wireless charging, dan tentunya di sini ada USB Type A dan Type C. Nah, di bawah sini dia ada power outlet 12 volt ya bagian sini. Oke. Untuk di bagian sini dia itu transmisinya karena dia DCT, dual clutch transmission 7 percepatan, sehingga perpindahannya tuh dia halus ya untuk di kelasnya. Kemudian ada shift lock release. Transmisinya dia ada P ya, ada R, ada N, D. Kemudian dia untuk plus minusnya di bagian sini. Kemudian kita bawa ke D lagi seperti itu. Dan kamera parkingnya kelihatan nih dari sini nih. Nah, kameranya dia ini ya belum terlalu jernih banget ya, standar nih itu. Dia nggak bisa touchscreen lihat apa namanya 360 karena dia belum ada kamera 360-nya tuh teman-teman. Oke. Jadi untuk ini ya apa namanya drive mode-nya di sini ya bisa diputar-putar. Dia drive mode-nya ada normal, ada eco, kemudian ada sport juga gitu. Jadi hanya untuk diputar-putar saja. Ada tulisan drive mode. Kemudian kuncinya ini dia sama persis dengan Hyundai Stargazer yang biasa atau Hyundai Stargazer X gitu. Jadi ada tombol lock, unlock, kemudian ada tombol pembuka pintu bagian bagasi. Hold ini dia untuk kalau kita misalnya mau ngidupin mobilnya ya tanpa harus masuk ke dalam kabinnya, melalui ini kuncinya di sini juga bisa gitu. Dan kalau misalnya terakhir kali mobil ini dia mati tapi AC-nya masih menyala dan kita ngidupin di sini, dia otomatis AC itu ikut menyala juga pada saat kita menyalakan dari luar mobil ini, sehingga AC itu langsung dingin tanpa kita harus langsung masuk panas-panasan, hawanya masih panas ya AC ini langsung dingin teman-teman gitu ya. Kuncinya 2 buah seperti ini teman-teman ya, sama persis dengan Hyundai Stargazer tuh. Kemudian di bagian sini ada cup holder ya, 2 cup holder ada 2. Kemudian rem parkirnya ya, rem parkirnya ini dia masih pakai rem otot gitu, belum ada rem ininya elektriknya gitu. Kemudian penyimpanan di sini dia ada konsol penyimpanan kecil sekali di sini, dia nggak terlalu dalam ya, cukup lah tuh. Dan kalau bagian sini dia nggak bisa dimaju mundurkan ya. Jadi untuk armrest seperti ini itu kalau misalnya kita lagi nyetir di tengah kemacetan, kalau menaruh tangan di sini dia agak kurang sedikit maju gitu teman-teman ya. Oke, untuk ininya apa namanya headrestnya. Nah, headrestnya ini dia masih keras gitu ya teman-teman,
kurang empuk lagi sedikit gitu. Kemudian untuk joknya juga ya nggak terlalu empuk-empuk banget ya, standar. Ini dia ada kayak tulisan L gitu ya. Di bagian sini ada putih-putihnya, kemudian ada bagian semi bulatnya di pinggir-pinggiran, dan di sini juga ada kayak ini ya, bahan kain di bagian sini gitu, warnanya hitam. Terus kemudian apalagi, oh ya, ini kaca di bagian tengah ini dia masih day and night, belum elektrokromatik. Kemudian tidak ada radar di bagian sini ya. Tuh, terus lampunya dia masih lampu bawah lampu seperti ini, dan ada sunroof juga, panoramic sunroof ya. Itu bisa dibuka seperti ini tuh. Nah, seperti ini. Oke, untuk sun visornya, dia belum ada lampu. Kemudian di sini juga belum ada lampu juga sih. Itu masih ya standar lah. Oke, dia belum ada pegangan tangan di bagian sini, tapi ada pegangan tangan di bagian sebelah kirinya gitu. Oke, so far so good ya mobil ini. Dia harusnya siap bersaing dengan kompetitor atau rival-rival lainnya gitu. Oke teman-teman, jadi untuk di bagian sampingnya ini ya, dia itu untuk warna yang putih dengan warna yang merah itu kalau nggak salah dia two-tone ya, tapi nambah lagi kira-kira 1,5 juta lah gitu. Jadi di sini juga sudah ada roof rack ya, sudah ada roof racknya. Kemudian ini juga kokoh banget ya, kokoh banget. Kemudian untuk ininya, handlebarnya ya, handle pintunya ini dia sudah pakai handle chrome seperti ini, depan belakang ya. Tuh, kemudian untuk di bagian sini juga dia bahannya bahan doff juga. Itu dia tidak ada ini kamera 360 ya. Dan kemudian juga untuk bagian bannya, dia bannya tuh tebal banget. Dia mereknya MRF Wanderer. Kemudian untuk ukurannya dia pakai 215 60 R16. Nah, jadi untuk spoknya dia ada spok 5 spok ya. Ada logo Hyundai-nya di sini. Seakan-akan kalau udah bannya tebal seperti ini, dia pasti bantingannya empuk juga. Dimana-mana kalau ban tebal ya, jadi handling atau suspensinya dia tebal gitu teman-teman. Oke, dia juga ada side moldingnya nih teman-teman. Nih, side moldingnya di sini, bagian sini ini ya cukup paket lengkap lah di kelasnya gitu. Oke, untuk bagian sini dia hampir sama dengan Kia Sonet ya gitu. Tapi kalau sekilas dilihat sih sedikit lah gitu. Kemudian untuk bagian sininya juga mirip kayak Kia Sonet gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi itu aja untuk review kita hari ini. Kesimpulan dari Hyundai Venue ini, dia harganya juga terbilang cukup masih tinggi ya gitu. Hampir mendekati dengan Hyundai Creta yang terbaru tapi tipe terendahnya tuh. Jadi kalau dibilang ya ini banyak kompetitornya, banyak rival-rivalnya yang harganya tuh masih under di bawah 300 juta gitu. Jadi kalau kita simpulkan, mobil ini dia tergolong mobil SUV compact yang dimiliki dari Hyundai, tapi untuk masalah mesin, nah untuk mesinnya sendiri dia menggunakan mesin DCT atau dual clutch transmission 7 percepatan gitu. Jadi apakah mobil ini patut Anda untuk pertimbangkan untuk Anda memilikinya? Nah, jadi Anda bisa langsung datang ya di Hyundai Goa Sunset Road. Nanti alamatnya saya kasih di bawah sini. Nah, untuk langsung pemesanan bisa datang ke Hyundai Sunset Goa ya. Nah, jadi sekian untuk review kita hari ini. Bila Anda belum berlangganan, jangan lupa subscribe, like, comment, share video ini ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi video review menarik dari kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Bye-bye.